Bab 74 Pertemuan tak sengaja dengan teman lama. Gunung Tembaga raksasa disempurnakan dari gunung tembaga setinggi hampir 3.000 meter dan beratnya 500.000 kilogram. Kabut ungu murni Ki yang mematikan terkumpul di seluruh gunung, dan ketika digunakan, ia mampu membentuk medan gravitasi yang sangat besar dan sangat tangguh. Ketika seseorang berada di dalam medan gravitasi, itu seperti gunung besar yang menekan orang tersebut, dan tekanan pada orang tersebut akan meroket. Jika itu adalah seseorang dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah, mereka akan langsung hancur menjadi genangan bubur. Harta karun ajaib yang setengah jadi mampu memiliki kekuatan seperti harta karun ajaib tingkat bumi tingkat atas. Jika benar-benar disempurnakan hingga berhasil, tingkat dan peringkat apa yang akan dicapainya? Chen Xi menatap gunung kecil setinggi 30 cm yang terus berputar di tengah telapak tangannya, dan sangat menyukainya hingga ia tidak mau melepaskannya. Namun, kekuatan ini sudah cukup bagiku. Untungnya, ini adalah harta karun ajaib yang setengah jadi. Jika lebih hebat lagi, maka aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik. Biasanya, harta karun ajaib tingkat kuning, tingkat mendalam, tingkat bumi, dan tingkat surga buatan manusia beserta berbagai tingkatannya memiliki persyaratan tertentu untuk esensi sejati. Misalnya, harta karun ajaib tingkat bumi memerlukan setidaknya kultivasi alam inti emas untuk mengikatnya, harta karun ajaib tingkat surga memerlukan setidaknya kultivasi alam kelahiran kembali untuk mengikatnya. Sama sekali tidak mungkin kepemilikan harta karun ajaib dengan tingkat dan tingkat yang sangat tinggi dapat memungkinkan seorang kultivator menjadi ahli yang tak tertandingi dalam sekali jalan. Istana besar di sisi jurang itu seharusnya adalah sarang Raja Elang Petir, mungkin ada harta karun lain di dalamnya. Setelah melemparkan gunung tembaga raksasa ke dalam cincin penyimpanannya, Chen Xi mendongak dan melihat istana yang sangat indah itu, dan dia langsung berpikir dalam hatinya sebelum melompat dan melesat. Dia seperti anak panah yang menembus angin dan sudah berdiri di depan istana setelah beberapa saat. Aula langit, sungguh pernyataan yang sangat agung dari Raja Elang Petir ini. Chen Xi melirik papan emas besar yang tergantung di tengah istana dan menggelengkan kepalanya sebelum langsung masuk ke dalam pintu. Bersamaan dengan kematian Raja Elang Petir, Sue Yu, semua iblis yang berada di bawah komandonya telah melarikan diri. Saat ini, istana itu sangat sunyi, seperti makam mewah yang dibangun setelah kematian Raja dan Pangeran, dan sunyi senyap. Chen Xi selalu menggunakan kekuatan persepsinya untuk mencari dengan saksama di sepanjang jalan, namun setelah berputar-putar melewati banyak paviliun yang berkelok-kelok, lalu melewati banyak bukit buatan dan air yang mengalir, dia tidak menemukan satupun harta karun berharga yang dapat menggerakkan hatinya dan tidak dapat menahan rasa bingung. Aneh, istana Raja Elang Petir begitu mewah, bagaimana mungkin tidak ada satupun barang berharga? Tepat pada saat ini, sebuah suara rendah dan lemah terdengar tiba-tiba. Gerakan di luar telah berhenti, mungkinkah Raja Elang Petir sudah mati? Chen Xi sedikit mengenali sumber suara itu dan segera tiba di balik gunung buatan. Di balik rerumputan hijau dan lumut itu, ada pintu masuk yang bisa dilewati seseorang. Anak tangga menurun satu persatu, seakan-akan mengarah jauh ke dalam tanah, dan suara itu datang dari dalam. Istana ini dibangun di sisi jurang, berdasarkan hal ini, lubang di tanah ini seharusnya mengarah ke dalam lereng gunung. Chen Xi merenung sejenak, lalu dengan hati-hati berjalan masuk. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah dan apakah orang yang berbicara sebelumnya adalah manusia atau iblis. Setelah berjalan selama 15 menit di jalan sempit yang suram dan lembab, Chen Xi tiba di suatu tempat yang luas dan gelap, hanya ada beberapa lentera minyak hiu yang tersebar, redup, dan kecil tergantung di dinding. Suram, lembab, dan pengap, seluruh ruangan dipenuhi dengan udara kematian yang memuakkan. Tercampur di dalamnya adalah bau darah yang pekat dan menyengat, menyebabkan lingkungannya menjadi sangat menjijikkan. Ini jelas sebuah penjara. Pandangan Chen Xi menyapu sekeliling, dan dia melihat ada banyak ruang batu sempit sejauh 330 meter. Pintu menuju ruang batu itu terbuat dari banyak pilar baja gelap setebal kaki manusia, yang menutup rapat ruang batu itu. Sialan, Raja Thunderhawk sangat licik. Kalau bukan karena dia yang tiba-tiba memanfaatkan gunung berwarna ungu yang berputar karena gravitasi, bagaimana mungkin kita bisa dikurung di sini? Lebih baik dia mati saja, mungkin kita bisa diselamatkan. Kakak Chai benar, aku penasaran siapa sebenarnya orang yang sedang dilawan Raja Thunderhawk. Jika dia mampu menyelamatkan kita berdua dengan benar,
maka itu tidak akan lebih baik lagi. Seolah tidak menyadari kedatangan Chen Si, gelombang suara percakapan rendah dan dalam terdengar di dalam ruangan batu yang suram itu, bagaikan tikus bawah tanah yang berbisik-bisik dalam diskusi. Namun, ketika mendengar kedua suara itu dengan jelas, hati Chen Si bergetar dan dia berteriak pelan, "Cai Letian, Yu Haobai." Siapa, kau benar-benar mengenaliku, Cai Letian? Mungkinkah itu seorang rekan Daois? Dua seruan terkejut terdengar dari dalam ruang batu, tampak sangat bersemangat. Ini benar-benar dua hal terkutuk. Cahaya dingin melintas di mata Chen Si. Ketika mereka berada di Southern Barbaric Nether Domain, Cai Letian telah mempersulitnya di setiap sudut dan bahkan telah melancarkan serangan mendadak padanya dari belakang. Karena lengah, Chen Si terlempar ke jurang di Crimson Flame Mountain Range. Jika bukan karena tubuhnya telah mencapai Congenital Realm, dia mungkin sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Dia selalu mengingat dendam ini di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa melupakannya. Begitu dia jatuh ke dalam jurang, dia sudah bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh orang yang tidak tahu malu dan hina ini seumur hidupnya. Padahal saat ini, bisa bertemu dengan Cai Letian yang terjebak di dalam ruang batu bagaikan anugerah dari surga, membuat Chen Si mendesah penuh emosi. Jalannya alam terus berputar, yang bersalah akan menerima hukuman dan yang baik hati akan menerima balasan. Sial, itu Chen Si. Tidak heran dia terdengar begitu familiar. Tunggu, Chen Si, bagaimana mungkin itu dia? Di dalam ruangan batu, Cai Letian dan Yu Haobai tampaknya mengenali suara Chen Si dan berteriak keras. Pada saat ini, mereka berpakaian compang camping dengan ekspresi lesu. Tubuh mereka ditutupi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya dan diikat oleh rantai tebal dan panjang yang mengalirkan cahaya ungu. Penampilan mereka sangat menyedihkan. Ketika Chen Si tiba di depan ruang batu dan melihat penampilan mereka, dia tidak dapat menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Di antara kedua orang ini, salah satunya adalah murid pribadi Istana Starnet, dan leluhurnya bahkan adalah seorang kultivator alam transformasi Nether yang sangat terkenal di wilayah selatan, sehingga memiliki status yang dihormati dan latar belakang yang tangguh. Yang lainnya adalah murid yang tampan dan berkelas dari salah satu dari 3 lembaga besar kota Dragon Lake, lembaga Myriad Cloud, dan juga merupakan sosok yang luar biasa di generasi muda. Saat ini, mereka berdua telah dijebloskan ke penjara yang benar-benar gelap ini dan memiliki penampilan yang menyedihkan seperti pengemis. Bagaimana mungkin hal itu tidak menyebabkan keterkejutan? Namun, kejutan tetaplah kejutan, tetapi niat membunuh di hati Chen Si justru meningkat. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini untuk bersikap tanpa ampun kepada mereka ketika mereka sedang dalam kesulitan besar. Dia sama sekali tidak akan melewatkan kesempatan ini. Desir, Chen Si memegang pedang bambu emas ketujuh di tangannya dan membuka pilar baja seperti memotong tahu sebelum masuk. Apa yang ingin kau lakukan? Chen Si, kita adalah sesama Taois, tidak bisakah kita bicarakan saja? Wajah Yu Haobai tiba-tiba menjadi pucat dan dia berteriak berturut-turut. Kau tidak bisa membunuhku, kau hanya sampah dari keluarga miskin. Jika kau membunuhku, maka bukan hanya kau yang akan mati, semua orang yang berhubungan denganmu juga akan mati. Tentu saja, jika kau menyelamatkan kami sekarang, aku tidak hanya akan melupakan masa lalu, aku juga akan memberimu hadiah besar. Bagaimana? Bahkan sampai saat ini, Cai Letian masih mempertahankan sikap superiornya dan suaranya menunjukkan penghinaan dan kepercayaan diri yang mendalam. Chen Si tercengang dan tatapannya ke arah Cai Letian membawa sedikit keterkejutan. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang ini masih memiliki perilaku sombong dan suka memerintah bahkan di saat seperti ini. Apakah itu kebodohan? Atau apakah dia berpura-pura bodoh? Chen Si, rekan Daois Cai benar, pikirkanlah lebih lama lagi. Leluhur rekan Daois Cai adalah seorang kultivator alam transformasi Nether yang hebat, dan aku berasal dari lembaga Myriad Cloud. Mengapa repot-repot menyinggung kami? Yu Haobai mengira Chen Si takut ketika dia melihat Chen Si diam saja. Sikapnya menjadi kuat dan suaranya sudah membawa jejak perasaan superioritas yang tak terlukiskan. Chen Si memang terdiam, terlebih lagi, dia masih tidak berniat untuk berbicara. Dia hanya mengayunkan pedang bambu emas ketujuh di tangannya, dengan tebasan pedang itu memotong tangan Cai Letian. Begitu teriakan kesakitan Cai Letian terdengar, Chen Si telah dengan paksa memasukkan tangan yang terputus itu ke dalam mulut Cai Letian, dan teriakan kesakitan itu berubah menjadi erangan teredam.
Darah mengalir keluar dari mulutnya dan membasahi dadanya. Dia kesakitan sampai-sampai dia berbaring di lantai dan mulai menggigil, dan penampilannya sangat mengerikan. Kau, kepala Yu Haobai menjadi pusing karena serangan Chen Xi yang tiba-tiba, terutama saat dia melihat penampilan Cai Letian yang mengerikan dengan tangan sendiri yang dijepit di mulutnya, dan Yu Haobai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras, namun dia takut Chen Xi akan memotong tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya juga. Aku bertanya, kau menjawab. Kalau tidak, aku akan bertanya pada Cai Letian setelah aku membunuhmu, kata Chen Xi dingin. Yu Haobai mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dia benar-benar memahami kekejaman dan keganasan Chen Xi, dan tidak adanya keraguan saat Chen Xi bergerak membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Di mana Du Qingqi dan yang lainnya? Tanya Chen Xi. Awalnya dia mengira Du Qingqi dan yang lainnya mungkin ada di sini, tetapi setelah dia menggunakan kekuatan persepsinya untuk mencari sebentar, dia menyadari bahwa tidak ada orang lain selain Cai Letian dan Yu Haobai di sini. Mereka tampaknya telah ditangkap oleh Raja Rock. Konon, dia ingin menggunakan mereka untuk memurnikan pil obat. Yu Haobai menjawab, dan hatinya bergetar ketika melihat ekspresi tidak senang Chen Xi, dan dia buru-buru melanjutkan. Itu benar, tetapi mereka seharusnya masih hidup karena memurnikan pil obat itu tampaknya memerlukan sejumlah kultivator alam Istana Valet. Mereka baru menangkap 8 orang dan tampaknya mereka masih kekurangan banyak. Kalau begitu, kenapa kalian berdua dikurung di sini? Chen Xi bertanya secara rinci, karena jawaban Yu Haobai sangat tidak jelas dan dia hanya bisa mempercayai setengahnya. Raja Elang Petir bermaksud menggunakan jiwa dan darah kita untuk memurnikan harta karun ajaib gunungnya. Jadi dia mengurung kita di sini untuk disiksa setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kebencian kita yang mengerikan, sehingga dapat meningkatkan kekuatan harta karun ajaibnya. Yu Haobai tampaknya telah mengingat kembali kenangan yang tak tertahankan, dan ekspresinya menjadi buas saat dia menggertakkan giginya dan menjawab. Bagaimana dengan kelompok Su Jiao? Aku tidak tahu tentang ini. Namun, tampaknya ada beberapa orang dari kelompok Su Jiao di antara 8 orang yang ditangkap Raja Rock. Benar, bagaimana kalian semua bisa ditangkap oleh Raja Iblis? Menurut pengetahuanku, kalian semua memiliki kultivasi alam Istana Valet, dan jika kalian bergabung, itu akan cukup untuk memusnahkan Raja Iblis manapun. Kami terpisah. Setelah entah bagaimana keluar dari wilayah Nether Barbar Selatan, aku muncul di kedalaman pegunungan ini. Lalu aku ditangkap di sini oleh Raja Elang Petir dan bertemu dengan rekan Daois Cai. Menghancurkan mereka satu persatu. Seharusnya seperti ini. Chen Xi berpikir keras. Saat ini, 2 dari 7 Raja Iblis besar telah kubunuh, dan masih ada 5 Raja Iblis lainnya yang tersisa. Aku ingin tahu apa sebenarnya kultivasi Raja Rock ini. Menurutmu Kui, kekuatan orang ini tampaknya hanya kalah dari Raja Kura-Kura tua dengan penglihatan mendalam, dan dia adalah seorang ahli yang setingkat dengan Raja Rubah Ekor 9. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Chen Xi, aku mohon, tolong lepaskan aku. Yu Haobai tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi yang sangat menyedihkan, tidak ada permusuhan di antara kita. Jika kamu ingin membunuh, maka kamu harus membunuh Cai Letian. Dialah yang melemparkanmu ke jurang. Aku sama sekali tidak menyinggungmu. Ah, wuih. Seberkas cahaya pedang melintas dan kepala Yu Haobai langsung melayang ke udara. Bahkan sebelum kematiannya, dia tampaknya masih tidak percaya bahwa Chen Xi benar-benar berani melakukan itu. Siapa yang tahu bagaimana kau akan merencanakan sesuatu terhadapku di masa depan jika aku tidak membunuhmu? Chen Xi menggelengkan kepalanya. Yu Haobai telah berulang kali mengubah sikapnya demi hidup dan bahkan telah memaksakan segalanya kepada Cai Letian seperti orang yang tidak mau ambil pusing. Orang seperti ini adalah yang paling menjijikkan, dan tipe orang yang paling tidak bisa dibiarkan hidup. Batuk, batuk, batuk. Di sampingnya, Cai Letian mengerahkan seluruh tenaganya dan akhirnya meludahkan tangan yang terputus dari mulutnya. Dia melirik mayat Yu Haobai yang tanpa kepala dan wajahnya sudah benar-benar muram. Dia batuk dengan keras dan berkata, kau tidak bisa membunuhku. Selama kau membunuhku, leluhur klan Cai ku pasti akan tahu bahwa kaulah yang... Wuih, cahaya dingin lain tiba-tiba melintas dan semua suara terhenti mendadak, dan penjara yang suram dan lembab di dalam lereng gunung yang gelap itu sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bab 75 mengarahkan pedangnya ke Moon Hall Ridge.
Chen Xi beristirahat sebentar setelah membunuh Cai Letian dan Yu Haobai, lalu ia kembali ke Gunung Pelukan Bulan. Raja Rock ingin memurnikan pil obat dari Du Qingqi dan yang lainnya. Bahkan jika mereka masih hidup, situasi mereka pasti sangat berbahaya dan mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sepertinya aku harus memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya. Chen Xi merenung sepanjang jalan dan tiba kembali di Gunung Pelukan Bulan tak lama kemudian. Di dalam kediaman, ketika Mu Kui melihat Chen Xi kembali, dia sangat gembira dan berkata dengan suara gemetar, "Senior, akhirnya kau kembali. Orang rendahan ini sudah lama khawatir." "Apa yang kamu khawatirkan? Raja Elang Petir telah kubunuh dan seharusnya keadaan akan tenang untuk sementara waktu." Chen Xi duduk bersila di atas bantal meditasi dan berkata, "Aku ingin memulihkan kekuatanku, berjagalah untukku." "Senior, tenanglah, orang rendahan ini akan pergi sekarang." Mendesis, Mu Kui buru-buru meninggalkan kediamannya, lalu dia tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya lagi dan tersentak. "Senior Chen Xi membunuh Raja Elang Petir. Ketika aku melawan Raja Kera Hitam, keunggulanku adalah kultivasiku dalam martial Dao jauh melampauinya, tetapi kultivasiku jauh lebih rendah darinya. Jika bukan karena pedang bambu emas ketujuh yang kumiliki yang mampu melawan roh-roh pendendam itu, aku khawatir hasil pertempuran akan sulit diprediksi. Kultivasi Raja Elang Petir melampaui Raja Kera Hitam, tetapi sayangnya kecintaannya pada tipu daya terlalu kuat. Dia selalu ingin menggunakan segala cara untuk membiarkan dirinya memiliki keuntungan luar biasa dan tidak memiliki tekad untuk maju dengan berani. Meskipun dia telah menempatkan formasi besar Elang Seribu dan memiliki gunung tembaga kolosal dalam kepemilikannya, di bawah serangan mendadak teknik aura tanpa jejak milikku, mereka sama sekali tidak dapat berguna. Jadi, dia secara alami kalah tanpa diragukan lagi. Namun, jika aku mampu membentuk formasi pedang yang mendalam dengan 8 pedang terbang Neterezim, maka bahkan jika aku tidak melancarkan serangan kejutan, sepertinya aku masih akan mampu melawan Raja Elang Petir." Chen Xi duduk bersila di atas bantal meditasi dan diam-diam berpikir mendalam tentang dua pertempuran hari ini, dan jejak pemahaman melonjak ke dalam benaknya. Pertarungan langsung adalah batu asa paling tajam untuk mengasah keterampilan seorang penanam modal. Semakin berbahaya situasinya, semakin tinggi potensi seseorang dapat meningkat. Setiap ahli harus mengalami banyak sekali pengalaman hidup dan mati, melalui pertempuran yang menegangkan di mana seseorang harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk akhirnya memenangkan pertempuran. Hanya dengan begitu seseorang dapat tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama ketika membunuh Raja Kera Hitam dan Raja Elang Petir secara berturut-turut, Chen Xi dapat dengan jelas mengenali kekuatannya sendiri. Dia juga menyadari kekurangannya sendiri, yaitu kultivasinya di alam Istana Valet Bintang 1 terlalu rendah. Begitu dia bertemu dengan para kultivator dengan kultivasi yang sebanding dengannya dalam martial Dao, dia hanya akan bisa melarikan diri. Selain itu, jika dia ingin memperbaiki kekurangan ini, maka selain dengan tekun dan keras mengolah pemurnian Qi-nya, menguasai beberapa metode serangan yang hebat juga merupakan cara lain. 8 pedang terbang Neterezim semuanya memiliki kekuatan seperti harta karun sihir peringkat kuning tingkat atas. Sepertinya aku harus merenungkan Dao formasi jimat saat aku punya waktu. Jika aku mampu memahami beberapa teknik untuk menempatkan formasi pedang, maka kekuatanku seharusnya dapat meningkat satu level. Chen Xi merenung cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya sebelum mulai berkultivasi. Desir, desir. Cairan spiritus dalam botol penampung segi 8 itu pun tertumpah keluar. Di dalam ruang kosong tak terbatas di istana ungunya. Bersamaan dengan Chen Xi yang mengeksekusi teknik Ice Crane, aliran True Essence cair yang sebening kristal seperti es berdeguk saat mengalir ke danau istana ungu. Di atas danau, bintang True Essence yang awalnya redup secara bertahap menjadi lebih terang juga. Itu sebening kristal dan tembus cahaya, memancarkan cahaya dingin yang redup, dan setiap gerakannya sesuai dengan danau yang jauh. Setelah maju ke tahap Istana Valet, setiap peningkatan level akan memadatkan bintang esensi sejati di dalam Istana Valet. Bintang-bintang esensi sejati ini berhubungan dengan danau esensi sejati dan kecerahan bintang esensi sejati memperjelas betapa murni dan padatnya esensi sejati itu. Setelah 9 bintang dipadatkan, mereka akan membentuk pemandangan aneh dari 9 bintang yang dirangkai bersama di atas danau Istana Valet, seperti jembatan lengkung yang dibangun di atas danau. Pada saat itu, seseorang dapat membuat persiapan untuk menyerbu ke alam aula emas. Terlebih lagi,
Kekuatan seorang kultivator alam Istana Valet sebenarnya memiliki hubungan yang sangat penting dengan teknik kultivasi. Teknik kultivasi Ki tingkat atas mampu memperluas danau Istana Ungu secara signifikan. Semakin besar dan dalam danau Istana Ungu, semakin tebal esensi sejati, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh esensi sejati akan semakin mengerikan. Esensi sejati yang dimurnikan dengan teknik kultivasi Ki dangkal tidaklah murni dan kental. Selain itu, hal itu menghasilkan sangat sedikit efek pada perluasan danau Istana Ungu, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh esensi sejati berada pada level biasa. Yang terpenting, ketika esensi sejati yang dikultivasikan seperti ini maju ke alam yang lebih tinggi, kemajuan itu akan dipenuhi dengan kesulitan dan akan sangat sulit untuk menerobos ke alam berikutnya. Namun, mengolah teknik Ki tingkat atas menghabiskan cairan roh pada tingkat yang ekstrim. Lagi pula, semakin besar dan dalam danau Istana Ungu itu, semakin terang dan semakin pekat bintang esensi sejati itu, dan esensi sejati yang perlu dimurnikan akan semakin banyak. Teknik bangau es yang dikembangkan Chen Xi adalah teknik kultivasi Ki yang dipilih Ji Yu untuknya. Meskipun hanya berisi teknik untuk 9 level alam Istana Valet, itu adalah teknik kultivasi Ki terbaik. Tidak peduli apakah itu kualitas atau kuantitas esensi sejatinya, keduanya melampaui kultivator alam Istana Valet biasa. 1 hari kemudian, Chen Xi terbangun dari kultivasinya karena sisa 1000 kg cairan roh di dalam botol penyimpanan segi 8 telah sepenuhnya dimurnikan olehnya. Saat ini, bintang esensi sejati di dalam ruang di Istana Ungunya sudah sangat terang dan menyilaukan, tampak seperti diukir dari es dan batu giok, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti kristal es. Cairan roh, cairan roh. Jalan kultivasi memang tidak bisa lepas dari kata kekayaan. Para murid dari klan dan sekte besar memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya untuk dikultivasikan, jadi kultivasi mereka secara alami dapat meningkat pesat dan menyingkirkan semua kultivator independen biasa tanpa status jauh di belakang mereka. Sepertinya jika aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, maka aku harus mengumpulkan lebih banyak cairan roh. Dia telah berkultivasi selama sehari dan telah menghabiskan 1000 kg cairan roh, sedangkan kultivasinya hanya meningkat sedikit, dan ini menyebabkan Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Di jalan kultivasi, kekayaan, teman, teknik, dan lokasi hanyalah 4 kata, namun itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Dari zaman kuno, Mo Kui, Chen Xi berjalan keluar dari kediaman. Ada apa, senior? Mo Kui, yang sedang berkultivasi di bawah pohon pinus, buru-buru bangkit dan bertanya dengan hormat. Chen Xi berpikir sejenak sebelum berkata, aku ingin pergi ke Moonhole Ridge. Pergilah sekarang juga jika aku tidak kembali dalam waktu 3 hari. Pastikan untuk tidak tinggal di belakang. Mo Kui terkejut dalam hatinya dan berkata dengan heran, senior ingin membunuh Raja Rock. Chen Xi menggelengkan kepalanya, aku hanya menyelamatkan beberapa orang. Setelah selesai berbicara, dia melompat ke puncak gunung yang berawan. Senior, tunggu sebentar. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan Raja Kera Hitam, tolong ambillah. Mo Kui sepertinya teringat sesuatu dan mengeluarkan kantong penyimpanan sebelum berteriak dengan tergesa-gesa. Aku akan meninggalkannya untukmu. Jika perjalananku berhasil, maka aku akan meninggalkan kedalaman pegunungan. Simpanlah harta karun itu untuk melindungi dirimu sendiri. Suara itu jauh dan samar, dan sosok Chen Xi telah menghilang di cakrawala. Kenapa seperti ini? Dia pergi begitu saja, Mo Kui bergumam sendiri dalam keadaan linglung. Dia sangat enggan melepaskan Chen Xi. Selama beberapa hari bersama Chen Xi, dia sudah merasa sangat kagum pada Chen Xi dan menganggap Chen Xi sebagai guru yang akan dia layani seumur hidupnya. Ini tidak akan berhasil, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku harus berkultivasi dengan benar, dan aku akan pergi mencari senior Chen Xi begitu aku telah maju ke alam Istana Valet. Aku harus membuatnya menerimaku. Mo Kui menatap ke tempat Chen Xi menghilang saat dia mengepalkan tinjunya dengan keras, dan matanya dipenuhi dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Senja. Di bawah cahaya senja matahari terbenam, Moonhole Ridge yang merupakan jajaran gunung menjulang tinggi yang tampak seperti tempat tinggal binatang buas purba, dilumuri warna darah pekat, dan tampak lebih sunyi, berdarah, dan megah. Wuih! Chen Xi terbang turun dan mendarat di tanah sejauh 5 km dari Moonhole Ridge. Ketika dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Moonhole Ridge, dia melihat ki iblis yang mengepul seperti sinyal asap lurus yang menembus langsung ke langit,
menutupi langit dan menampakkan kesuraman dan niat membunuh yang tak terbatas. Di tengah-tengah Moonhole Ridge terdapat 3 ki iblis yang sangat tebal yang paling menarik perhatian, dan semuanya terkondensasi sepenuhnya dan berdiri kokoh. Dibandingkan dengan ki iblis di dekatnya yang samar seperti asap, itu seperti perbedaan antara mutiara kecil dan bulan yang terang. 3 Raja Iblis. Ini akan merepotkan. Raja Kera Hitam dan Raja Elang Petir telah kubunuh. Keberadaan Raja Kura-Kura tua dengan penglihatan mendalam tidak pasti dan ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan Raja Rubah Ekor 9 adalah eksistensi yang setingkat dengan Raja Rock dan mungkin tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Jadi, hanya Raja Wim Gelap dari Danau Cahaya Bulan dan Raja Piton Biru dari Hutan Matahari Terbenam yang tersisa. Kekuatan Dark Wim King dan Azure Piton King hanya kalah dari Thunderhawk King tetapi lebih unggul dari Black Ape King. Jika keduanya digabungkan dengan Rock King, peluang keberhasilanku sangat kecil. Apa yang harus saya lakukan? Chen Xi merenung sejenak. Akhirnya, dia memutuskan untuk diam-diam menyelinap, lalu menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia tidak bisa hanya berdiam diri melihat kelompok 3 orang Du Qingqi mengalami nasib buruk. Kalau tidak, jejak rasa bersalah di hatinya tidak akan bisa terobati, dan itu pasti akan berubah menjadi iblis dalam dirinya yang menggerogoti hati Dao-nya dan mengganggu kultivasinya. Ji Yu melayang saat dia muncul, dan dia bertanya dengan serius. Kau benar-benar ingin menyelamatkan mereka? Chen Xi terkejut, sepertinya tidak pernah menyangka Ji Yu akan muncul saat ini, tetapi dia tetap mengangguk dengan sangat tegas. Kenapa? Ji Yu terus bertanya. Tahukah kau bahwa mereka pernah menonton tanpa mengulurkan tangan saat kau mengalami kemalangan? Paling-paling, hubungan kalian semua hanyalah teman biasa. Ketika aku berada di kediaman Dewa Pedang, aku menyebabkan mereka jatuh ke dalam pertempuran kacau yang kubuat demi membunuh Cai Letian. Masalah ini membuatku merasa sedikit bersalah dan aku ingin menebusnya, kata Chen Xi perlahan. Bagaimana jika kamu mati? Ji Yu terus bertanya. Chen Xi tampaknya tidak pernah memikirkan masalah ini dan dia tertegun sejenak sebelum berkata setelah merenung sebentar, saya pikir tidak peduli apakah itu Dao surga atau manusia, keduanya mengarah langsung ke hati. Jika hati tidak damai, maka saya mungkin akan meninggalkan benih setan batin. Jadi, bahkan jika saya mati, saya tetap akan melakukan ini. Senior, bukankah Anda mengatakan sebelumnya bahwa jalan kultivasi adalah memahami Dao surga dan tetap setia pada hati Anda? Secerca kekaguman yang sangat sulit untuk diperhatikan melonjak keluar dari mata Ji Yu yang berpengalaman ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, dia mampu bersikap tenang saat menghadapi bahaya. Dia masih mampu tetap setia pada hatinya dan maju dengan berani saat menghadapi bencana yang fatal. Tingkat kultivasi pikiran seperti ini sangat sulit didapat. Ji Yu telah melihat terlalu banyak orang luar biasa dalam 1 juta tahun ini, seperti para ahli alam kelahiran kembali dari sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis, para Dewa Pedang yang tak tertandingi. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki bakat alami dan fisik yang luar biasa? Namun jika dalam hal keteguhan dan keuletan pikiran, maka hanya sedikit dari mereka yang dapat dibandingkan dengan Chen Xi. Lagi pula, jika hati Dao tidak teguh dan ulet, maka setinggi apapun bakat alami seseorang tidak akan mampu melangkah sampai akhir Dao besar. Dengan mentalitas seperti itu, Grand Dao dapat dicapai. Ji Yu meninggalkan beberapa kata ini sebelum menghilang. Grand Dao dapat dicapai. Kita lihat apakah aku dapat keluar dari tempat yang sangat berbahaya ini terlebih dahulu. Chen Xi bergumam pada dirinya sendiri, lalu sosoknya berkelebat bagaikan gumpalan asap tipis saat dia diam-diam mendekati Moonhole Ridge yang berjarak 5 km. Setelah beberapa saat, mengandalkan Divine Windwing Flight yang sangat hebat, Chen Xi berhasil menghindari para iblis yang berpatroli di kaki bukit dan dengan cepat berlari di sepanjang jalan kecil yang terpencil menuju Moonhole Ridge. Begitu dia tiba di lereng gunung, pemandangan di sekitarnya langsung berubah drastis, seperti siang hari tiba-tiba berubah menjadi malam, dan sekelilingnya dipenuhi kabut iblis, menyebabkan dia hanya bisa samar-samar mengenali medannya. Wah, wah, wah. Gelombang suara angin tajam yang bagaikan jeritan dan lolongan bergema keluar, dan suara itu sebenarnya mengandung untaian energi aneh yang mengacaukan pikiran seseorang. Pembentukan, kekuatan persepsi Chen Xi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi sejak lama, jadi dia secara alami tidak takut dengan gangguan dari suara itu. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia langsung memahami keadaannya saat ini dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam.